Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yomil Martina dengan NIM 25MJ046 pada program studi manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan tema rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Jaya Makmur. Sebagai studi kasus, objek yang saya bedah dalam makalah ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, yaitu PT Jaya Makmur. Mengapa SDM di industri kuliner itu penting? Karena kepuasan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh rasa makanan, melainkan juga kualitas perform dan koordinasi di tim di balik layar. Mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Struktur organisasi adalah yang ada pada PT Jaya Makmur. Di sini terdapat pembagian tugas yang spesifik untuk menjaga roda bisnis kuliner ini tetap berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan tugas dari masing-masing bagian. Yang pertama, posisi manajer berperan sebagai pemimpin tertinggi yang seluruh kegiatan perusahaan yang menyusun rencana strategi jangka panjang, bertanggung jawab atas pencapaian target bisnis, serta mengambil keputusan akhir operasional dan keuangan. Yang kedua, bagian keuangan bertanggung jawab menyusun anggaran, melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan keuangan bulanan, serta mengelola arus kas perusahaan. Yang ketiga, bagian produksi fokus pada pelaksanaan proses pembuatan produk kuliner kita, merawat kelayakan alat kerja hingga mencari dan membeli bahan baku segar. Yang keempat, bagian pemasaran bertugas melakukan promosi produk, menyusun strategi penjualan, mencari pelanggan baru, serta menampung pertanyaan atau keluhan konsumen. Nah, di bawah bagian-bagian tersebut ada staf-staf, yaitu administrasi, dengan memeriksa dan mengadakan data dengan akurat, serta menyusun laporan rutin untuk pemimpin. Bagian akuntan fokus menyusun laporan laba rugi, neraca arus kas, dan mengelompokkan akun transaksi secara rapi. Bagian penjualan mencatat data penjualan, mengarsipkan dokumen, dan mencocokkan pesanan pelanggan dengan stok gudang. Bagian perencanaan mengumpulkan data ketersediaan dan menyusun rencana kerja operasional. Bagian digital marketing yaitu menyusun rencana pemasaran digital, melakukan riset pasar persaing, dan menentukan target audiens di internet. Bagian sales menjadi garda depan yang menawarkan produk langsung ke lapangan dan menjelaskan keunggulan produk kuliner kita kepada calon pembeli. Pada bagian kedua membahas tentang pengadaan dan penambahan karyawan di PT Jaya Makmur. Pada awalnya total pekerja di PT Jaya Makmur berjumlah 16 orang. Namun setelah dilakukan evaluasi kerja, manajemen memutuskan untuk menambah karyawan khususnya di bagian marketing. Mengapa? Karena saat ini kota 2 orang di divisi digital marketing dinilai kurang maksimal untuk menangani perkembangan pasar online yang masif. Pekerja digital marketing itu sangat kompleks ya teman-teman, bukan cuma sekedar posting foto atau video produk kuliner saja. Di dalamnya ada analisis data yang disebut dengan SEO, pembuatan teks iklan, hingga desain visual konten. Dan melalui penambahan karyawan ini, PT Jaya Makmur ingin membagi spesialisasi kerja sifatnya agar promosi digital jauh lebih fokus, tajam, dan menghasilkan penjualan yang lebih efektif. Selanjutnya bagian keempat, 8 urutan pengadaan karyawan. Yang pertama, job analisis merupakan proses awal
mengumpulkan data dan informasi mengenai kebutuhan kinerja dan divisi digital marketing. Yang kedua, job description, menentukan uraian tugas dan tanggung jawab apa saja yang nanti diberikan kepada staf baru tersebut. Yang ketiga, job specification, kualifikasi yang wajib dimiliki pelamar di PT Jaya Makmur. Syaratnya adalah minimal lulus 1, diutamakan jurusan marketing. Rantai usia hingga rentang usia hingga. Yang keempat, job recruitment, persyaratan praktis atau dokumen administrasinya, seperti fotokopi ijazah D3 atau S1, KTP, paste foto, CV, dan yang terpenting adalah menyertakan portofolio hasil kerja digital marketing sebelumnya. Yang kelima, job evaluation, menilai bobot jabatan untuk menentukan gaji untuk posisi ini berkisaran antara 3.500.000 sampai 5 juta per bulan. Angka ini dinilai lebih tinggi dari staf produksi karena tanggung jawabnya yang strategi terhadap brand R1 perusahaan serta butuh keterampilan teknik. Yang keenam, job enrichment, pengayaan kerja menambah kualitas tanggung jawab. Staf baru ini tidak hanya ditugaskan membuat konten, tetapi juga dipercaya untuk menganalisis data hasil campaign iklan. Yang ketujuh, job enrichment, perluasan kerja menambah kualitas tugas agar operasional dinamis. Selain mengelola medsos, mereka juga diberikan tugas tambahan seperti berinteraksi, membalas komentar atau DM pelanggan, serta menyusun laporan mingguan. Yang kedelapan, work simplification, penyederhanaan kerja agar kerja efisien. Karyawan dibekali tools digital seperti Canva dan CapCut untuk desain, cepat meta bisnis untuk penjadwal optimasi, serta Google Template untuk laporan. Selanjutnya adalah implementasi dokumen penarikan tenaga kerja. Di bagian kiri, perusahaan merilis informasi lowongan kerja PT Jaya Makmur untuk posisi digital marketing dengan syarat pria atau wanita dengan usia 20 atau sampai 30 tahun, lulusan SMA atau sarjana, paste foto dan menyerahkan surat pengalaman kerja jika ada, dan batasan pengiriman tanggal 10 Mei 2026. Selanjutnya, merespon lowongan kerja tersebut. Di bagian kanan adalah contoh surat lamar kerja yang diajukan oleh calon karyawan. Dalam contoh ini adalah saya sendiri, Yaumil Martina, lulusan S1 Manajemen Universitas Teknologi Mataram. Di dalam surat tersebut pelamar meyakinkan HRD dengan menyantumkan pengalaman kerja 2 tahun di bidang digital marketing pada perusahaan sebelumnya dan keahlian menggunakan sistem WordPress. Di bagian kelima, soal seleksi interview hasil kelulusan, 10 soal kemampuan dasar dan 10 soal interview atau wawancara. Marketing adalah proses strategi untuk mengenalkan, membangun hubungan, dan menyampaikan nilai suatu produk atau layanan kepada audiens yang tepat. Tujuannya bukan sekedar menjual sekali habis, melainkan menciptakan kepuasan pelanggan jangka pendek dan membangun loyalitas merek. Ya, saya terbiasa mengoperasikan platform utamanya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Selain untuk mengunggah konten, saya juga memahami cara membaca analitik seperti engagement rate, serta memanfaatkan fitur-fitur promosi organik maupun iklan berbayar untuk menjangkau audiens target. Konten yang memiliki daya tarik tinggi biasanya adalah konten-konten yang menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti
menghibur, dan visual estetik atau interaktif, seperti video pendek atau reels TikTok, konten yang memicu emosi positif atau menyelesaikan masalah. Penonton juga cenderung mendapatkan banyak interaksi dan dibagikan ulang. Saya akan menggunakan teknik storytelling untuk menunjukkan testimoni atau bukti nyata, memberikan penawaran terbatas dan memastikan alur pembeli, dan dibuat semudah mungkin. Ya, saya pernah. Dalam proyek sebelumnya, saya sering berkolaborasi dengan tim kreatif dan serta tim produk. Saya percaya komunikasi yang terbuka, pembagian tugas yang jelas, dan sikap saling menghargai adalah kunci suksesnya kerjasama sebuah tim. Ya, saya menerapkan metode skala prioritas menggunakan harian. Tugas yang paling penting dan mendesak akan saya selesaikan terlebih dahulu. Selain itu, saya memanfaatkan alat bantu digital. Caranya adalah dengan tidak langsung berjualan secara agresif, melainkan fokus pada manfaat produk bagi mereka. Tentu saja saya sangat siap. Dunia digital marketing berubah hampir setiap hari karena adanya pembaruan dan tren baru. Bagi saya, belajar hal baru adalah sebuah keharusan agar strategi pemasaran yang saya buat tetap relevan dan kompetitif. Karena saya tidak hanya memiliki pemahaman dasar tentang digital marketing, tetapi saya juga memiliki kreativitas, kemampuan adaptasi yang cepat, dan bagian selanjutnya, pertanyaan interview atau wawancara. Saya akan menyampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, analogi yang mudah dipahami, dan langsung berfokus pada solusi. Dalam proyek sebelumnya, saya pernah mengelola akun Instagram untuk mempromosikan sebuah produk. Strategi yang saya gunakan adalah membuat konten video pendek secara konsisten 3 kali seminggu yang membahas tips-tips relevan. Hasilnya dalam waktu 1 bulan, interaksi akun naik secara organik sebesar 20% dan mendatangkan pesan masuk atau DM potensi untuk pembelian. Ya, saya biasanya berkolaborasi. Biasanya kami mengadakan sesi bersama untuk menentukan konsep besar konten bulan. Setelah itu saya menyusun atau naskahnya, tim desainer, videografer mengaksesuasi visualnya, dan kami melakukan evaluasi bersama sebelum konten tersebut diunggah. Saya rutin melakukan riset tren, menggunakan beberapa cara, memantau halaman, dan di platform besar, menggunakan fitur Google Trends melihat agar yang sedang populer, serta mengamati jenis konten yang sedang banyak dibicarakan oleh kompetitor maupun target audiens. Saya akan mengombinasikan strategi organik dan berbayar, mulai dari mengoptimalkan profil media sosial dan toko online, rutin berinteraksi dengan pengikut, mengadakan promo berkala seperti flash sale atau hingga menjalankan iklan berbayar yang ditargetkan secara spesifik kepada calon pembeli potensial. Saya akan mengombinasikan strategi organik dan berbayar, mulai dari mengoptimalkan profil media sosial dan toko online, rutin berinteraksi dengan pengikut, mengadakan promo berkala seperti flash sale atau hingga menjalankan iklan berbayar yang ditargetkan secara spesifik kepada calon pembeli potensial. Saya menggunakan teknik manajemen waktu seperti untuk memilih tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan kedaruratannya. Saya juga memanfaatkan kalender kerja untuk menjadwalkan konten jauh-jauh hari, sehingga saat hari eksekusi tiba saya bisa fokus pada tugas operasional mendesak lainnya. Sangat siap di dunia marketing,
Kritik dan saran baik dari atasan, rekan tim, maupun dari netizen, konsumen adalah masukan berharga. Saya melihat kritik sebagai bahan evaluasi yang objektif untuk membuat platform dan kualitas kerja saya menjadi lebih baik ke depannya. Efektivitas platform sebenarnya sangat bergantung pada target audiens produk. Namun secara umum, saat ini TikTok dan Instagram Reels sangat efektif untuk membangun kesadaran merek secara cepat lewat video pendek, sementara untuk konversi penjual sangat platform seperti marketplace dan masih memegang peranan penting. Kuncinya ada pada komunikasi yang baik dan ramah. Saya akan memastikan setiap pertanyaan, keluhan, atau komentar di media sosial dibalas dengan cepat dan solutif. Selain itu, saya juga bisa membuat program loyalitas, memberikan konten edukasi gratis pasca pembelian, atau sekali menyapa mereka lewat. Saya akan membawa ide-ide konten yang kreatif dan komitmen kerja yang tinggi. Saya siap mengoptimalkan saluran digital yang memiliki perusahaan saat ini untuk menaikkan market penting. Mulai dari jumlah pengikut, interaksi konten, hingga membantu mendorong peningkatan konversi penjual online. Surat pengumuman kelulusan seleksi karyawan berdasarkan hasil evaluasi akhir dari rangkaian proses rekrutmen yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2026 untuk posisi digital marketing. Dengan ini manajemen PT Jaya Makmur memutuskan dan menetapkan bahwa peserta di bawah ini yang bernama Yomil Martina di posisi digital marketing dinyatakan lulus seleksi wawancara dan diterima untuk bergabung menjadi bagian dari PT Jaya Makmur. Kami mengucapkan selamat atas kelulusan Anda dan semoga sukses dalam mengembangkan tanggung jawab baru serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan perusahaan. Informasi mengenai jadwal Anda, Informasi mengenai jadwal tanda tangan kontrak dan hari pertama kerja akan diinfokan lebih lanjut oleh tim HRD melalui email atau nomor telepon resmi. Mataram, 20 Mei 2026. Hormat kami, HRD PT Jaya Makmur.